Selamat malam, Mbak Saudara semua. Bertemu kembali dengan saya Petra Dirpati Piluhi dalam pembacaan firman Tuhan. Malam hari ini akan kita baca dari kitab 1 Tawarikh pasal yang ke-23 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Tapi sebelum membaca, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, malam hari ini kami datang merendahkan diri kami berdoa. Sebelum membaca sebagian daripada firman-Mu, kami minta Engkau Roh Kudus bekerja dalam hati dan pikiran kami supaya kami bisa menerima apa yang menjadi firman-Mu dan bisa memberikan wawasan yang baru bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami mendedikasikan waktu ini untuk firman-Mu. Berfirmanlah Bapa, karena kami siap untuk mendengarkan, dan kami menyerahkan waktu ini ke dalam pimpinan-Mu ya Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, saudara semua, kitab 1 Tawarikh pasal yang ke-23 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Judulnya Orang Lewi Dibagi dan Diberi Tugas. Ayat yang pertama, setelah Daud menjadi tua dan lanjut umur, maka diangkatnya Salomo menjadi raja atas Israel. Ia mengumpulkan segala pembesar Israel, juga para imam dan orang-orang Lewi. Lalu dihitunglah orang-orang Lewi yang berumur 30 tahun ke atas, dan jumlah orang-orang mereka dihitung satu demi satu ada 38.000 orang. Dari orang-orang ini, 24.000 orang harus mengawasi pekerjaan di rumah Tuhan. 6.000 orang menjadi pengatur dan hakim. 4.000 orang menjadi penunggu di pintu gerbang. Dan 4.000 orang menjadi pemuji Tuhan dengan alat-alat musik yang telah kubuat untuk melakukan puji-pujian, kata Daud. Juga Daud membagi-bagi mereka dalam rombongan menurut anak-anak Lewi, yakni Gerson, Kehat, dan Merari. Termasuk orang Gerson ialah Ladan dan Simei. Anak-anak Ladan ialah Yehiel, seorang kepala, serta Zetam dan Yoel, 3 orang. Anak-anak Simei ialah Selomit, Haziel, dan Haran, 3 orang. Orang-orang inilah yang menjadi kepala puak Ladan. Anak-anak Simei ialah Yahat, Ziza, Yeus, Beria. Itulah anak-anak Simei, 4 orang. Saudara-saudara, dalam pembacaan kita malam hari ini, kita melihat bahwa Daud membagi orang-orang Lewi, orang-orang yang dikhususkan oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan bagi Tuhan. Dan hal yang pertama, pekerjaan bagi Tuhan itu tidak hanya menyangkut pekerjaan rohani, tetapi juga pekerjaan jasmani. Pada saat itu, bait Allah sedang dibangun. Jadi diaturlah. Dan untuk pekerjaan melayani Tuhan inilah orang-orang Lewi ada, dan Daud mengatur mereka. Artinya, saudara-saudara, bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang Lewi ini harus diatur, harus dibagi-bagi. Ada yang menjadi penunggu pintu, ada yang menjadi pengatur, ada yang menjadi hakim bahkan. Ada yang menjadi penjaga gerbang, ada pemuji-pemuji. Di dalam 10 ayat pertama di kitab 1 Tawarikh ini, sudah ada beberapa pekerjaan yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Artinya, di dalam menggenapi apa yang Tuhan rancangkan, apa yang Tuhan inginkan, tidak ada manusia super, tidak ada Superman, tidak ada Lone Ranger yang bisa bekerja sendirian. Semua
harus bekerja sama untuk mencapai hasil yang maksimal. Semua harus bekerja sama supaya bait Allah bisa dibangun, supaya tujuan melayani umat Tuhan bisa tercapai oleh suku Lewi. Semua harus bekerja sama. Ada yang menjadi hakim, ada yang menjadi pengatur, ada yang menjadi penunggu pintu gerbang, ada yang menjadi pemuji dan penyembah. Tidak semuanya menjadi imam. Tidak semua orang melakukan semua hal. Sehingga mereka menjadi kelompok yang sangat-sangat efektif dalam melayani Tuhan. Masing-masing punya tugas dan tanggung jawabnya. Semuanya melayani Tuhan. Luar biasa. Begitulah Tuhan ingin kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Menyadari bahwa seorang diri kita tidak akan maksimal. Kita harus bekerja dalam kelompok, bekerja dalam tim. Biar apa yang kita baca hari ini betul-betul menginspirasi kita. Karena ini baru 10 ayat pertama. Saya yakin masih ada bagian-bagian lain lagi yang akan disebutkan di ayat-ayat selanjutnya. Di 10 ayat pertama saja kita sudah melihat bahwa pekerjaan orang Lewi melayani Tuhan tidak cuma rohani, tetapi ada juga pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya jasmani. Marilah kita bekerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan ilahi. Saya selesai, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat apa yang Kau nyatakan bahwa untuk mencapai tujuanmu tidak ada Superman, tidak ada manusia super. Semua orang punya bagian yang harus dikerjakan di dalam rancangan dan rencanamu, sehingga rancangan dan rencanamu bisa terjadi. Biar kami semua Tuhan boleh merenungkan firman ini dan menemukan bagian kami, dan bukan cuma mengetahuinya tetapi melakukannya untuk kemuliaan nama-Mu, supaya rancangan-Mu digenapi atas keluarga kami, atas bangsa kami, atas bumi ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat malam, saudara. Sampai bertemu lagi di pembacaan yang akan datang. Ingat, tidak ada Superman, tidak ada Lone Ranger. Kita harus bekerja sama. Tuhan Yesus memberkati. Firman-Mu, berita bagi kami.